Selamat pagi sahabat Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Daily Fresh Juice spesial OMK hari ini, Sabtu 20 Februari 2021. Perkenalkan, saya Edwin Kristianto dari Paroki San Inigo Surakarta, sekaligus anggota grup DFJ Fellowship 17. Bacaan dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ima Kristanti, anggota grup DFJ Fellowship 17 yang berasal dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu, Malang. Sudah siap? Yuk kita dengarkan sama-sama. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pantai Senggigi berbunga mayang, ombak berkejaran bak awan di angkasa. Selamat pagi pendengar Fresh Juice tersayang. Salam sejahtera, sehat sentosa. Bertemu kembali dengan saya, Ima, dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu, Malang. Injil yang baru kita dengarkan tadi, secara umum menceritakan panggilan Yesus pada orang berdosa. Dalam kisah tersebut, kita juga mendengar bahwa Yesus duduk makan dengan para pemungut cukai. Berbicara tentang jamuan makan, saya jadi teringat ketika kuliah di Taipei dulu, profesor saya seringkali mengajak seluruh mahasiswa satu departemen untuk makan bersama. Pendengar Fresh Juice terkasih, coba bayangkan, seorang profesor yang amat sibuk, pimpinan dari sebuah program studi kampus, meluangkan waktunya untuk makan dengan para mahasiswa. Saat itu saya bertanya-tanya, wajarkah ini dilakukan di Taiwan? Kemudian seorang teman mengatakan bahwa ini adalah budaya, hal yang umum di lingkup pekerjaan, bahkan di lingkup pertemanan. Teman tadi juga menjelaskan bahwa orang yang tertua, atau yang paling senior, atau yang tersukses, pasti akan mentraktir yang junior. Dan yang termuda akan melayani serta mendoakan yang lebih tua. Singkatnya, ini menjadi suatu lambang keakraban satu keluarga. Satu hal yang paling berkesan pada acara makan bersama tersebut, Profesor menyampaikan suatu hal. Kata-katanya saya tidak ingat betul, namun intinya adalah, tentu kuliah sangat berat. Anda datang dari negara lain ke sini untuk belajar. Perlu adaptasi,
banyak masalah ini itu, di sini dan di sana. Nanti ketika lulus juga pasti berat. Maka saat ini, bila ada masalah dan butuh bantuan, sampaikanlah pada orang di sekitarmu. Karena kamu tidak sendiri dan kita ini keluarga. Kemudian tidak ketinggalan tos-tosnya, cheers dengan gelas minuman masing-masing. Dalam suasana akrab saat makan bersama, apa yang beliau sampaikan benar-benar masuk ke otak dan juga ke hati. Hingga saat ini, pengalaman sederhana namun unik ini menjadi kesan tersendiri bagi saya. Apakah pendengar Fresh Juice juga memiliki pengalaman yang serupa? Kembali pada bacaan Injil hari ini. Seperti yang para pendengar sudah ketahui, bahwa pemungut cukai adalah profesi yang memiliki stigma buruk dan sangat dibenci oleh masyarakat. Mereka menarik pajak yang memberatkan rakyat. Pajak ditarik untuk kepentingan pemerintah Romawi dan caranya sangat kejam. Karena itulah Lewi juga punya cap buruk di masyarakat. Namun lihat responnya saat dipanggil oleh Yesus. Ia sigap, patuh meninggalkan semuanya dan ikut Yesus. Luar biasa. Bagi Lewi, uang segalanya sampai ia bertemu Yesus. Lewi meninggalkan cara hidupnya yang lama. Mendengar panggilan Yesus, ia bangun dan meninggalkan seluruh keinginan materialnya. Ia mengosongkan diri, membiarkan Yesus yang mengisi dengan ajaran yang mulia, ajaran kasih. Kemudian dikisahkan bahwa Lewi mengundang rekan-rekan pemungut cukainya dulu dalam sebuah perjamuan, dan Yesus duduk makan bersama mereka. Acara makan minum ini seperti menjadi pengecoh kisah saja ya. Saya awalnya pikir, dan hampir saya simpulkan bahwa Yesus menganggap siapapun, meskipun orang berdosa, adalah saudaranya. Ya ada betulnya juga sih. Tentu Tuhan selalu baik pada setiap orang. Namun fokusnya bukan itu. Yesus duduk dengan pendosa agar dapat merangkul orang-orang itu supaya bertobat dan mengikuti ajarannya. Tuhan tidak menakut-nakuti orang, mengancam dengan neraka atau hukuman. Tuhan hadir dengan cara yang bersahabat dan membawa kabar baik bagi semua orang. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Apakah kita termasuk orang sakit? Saat ini, apakah seluruh hal yang ada di diri kita, apa yang kita lakukan telah berada di jalan Allah yang benar? Yesus merangkul orang berdosa dan mengajak untuk mengikutinya. Bayangkan jika Allah juga memanggil kita saat ini. Apakah kita dapat mengenali panggilan Tuhan tersebut dalam hidup kita? Jika ya, apakah respon kita? Jika Lewi akhirnya dikenal sebagai Matius, yang artinya hadiah dari Yahweh, seorang rasul dan penginjil, bagaimana dengan kita? Bagaimana arti nama kita bagi diri kita sendiri? Bagaimana nama kita dikenal oleh orang lain? Yakinlah Allah pun juga memanggil kita semuanya. Maka, mari kita jawab dengan respon yang tepat. Mari menjawab panggilan Tuhan dengan karya nyata, sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Mulai dari pikiran, perkataan, tindakan yang baik, tidak untuk mendapat pujian atau untuk dilihat oleh orang lain,
Tetapi semua aktivitas dan karya kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih atas ajaran-Mu hari ini. Kami ini orang sakit. Jamah kami dengan kemuliaan-Mu, agar kami pantas menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, jadi kita harus menjawab panggilan sesuai dengan peran kita masing-masing. Demikian bacaan dan renungan hari ini, Sabtu 20 Februari 2021. Terima kasih Kak Ima dan segenap tim atas renungannya hari ini. Sampai jumpa kembali dalam DFJ spesial OMK selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.